Baik, kita lanjutkan dialog kita kembali. Ketika Pak Jokowi ini menyebut bahwa partai perorangan ini, sebagian pihak menyatakan bahwa ini masih multitafsir, sangat multitafsir. Ada yang bilang bahwa ini adalah salah satu bagian dari hasrat Pak Jokowi yang ingin melanjutkan atau bahkan masih panjang karirnya di politik. Nah, kita ke Mas Handoko. Mas Handoko, apakah Projo ini nantinya akan menjadi wadah dari partai perorangan ini? Ya, itu peluangnya macam-macam ya. Jadi yang jelas kan begitu Mas Hasto ngomong Pak Jokowi bukan bagian dari PDI Perjuangan, terus kemudian Pak Jokowi menjawab partai perorangan, artinya pada titik itu udah clear ya bahwa Pak Jokowi sudah bukan lagi bagian dari PDIP. Itu kan sudah jelas dengan pernyataan itu. Kemudian ini harus dibaca sebagai sebuah titik awal lah ya dari rangkaian perjalanan Pak Jokowi berikutnya dalam konteks politik Indonesia, karena bagaimanapun juga Pak Jokowi ini selalu pingin untuk mendarma baktikan dirinya bagi kemaslahatan rakyat Indonesia. Itu clear itu dan sudah terbukti sekian lama beliau mengabdikan dirinya untuk itu. Bahwa kemudian bentuknya apakah misalnya Pak Jokowi akan bergabung dengan partai-partai yang ada sekarang gitu, atau kemudian membangun partai politik tersendiri, atau juga tetap dengan posisi sekarang beliau tidak di luar partai, itu semuanya sama-sama mungkin gitu. Jadi itu semuanya masih punya kemungkinan. Kita akan lihat itu dalam waktu-waktu ke depan, kira-kira begitu. Oke, masih banyak probabilitasnya ya. Saya mau menuju ke Mas Seno dulu. Mas Seno, saya mau mendalami lagi. Tadi soal sikap dari PD Perjuangan kan disampaikan oleh Mas Sekjen ya, Mas Hasto, bahwa Pak Jokowi dan keluarga ini bukan kader PDI Perjuangan lagi. Nah, sikap dari Mas Hasto ini apakah merepresentasikan sikap politik dari Bu Mega? Karena kan kulturnya di PDI Perjuangan itu kan rapat barisan, semua ikut arahan Bu Mega. Itu gimana Mas Eno? Harus clear dulu di sana. Bukan kami yang memutuskan bahwa Pak Jokowi bukan lagi kader, karena bukan kami yang meninggalkan. Tetapi kan Pak Jokowi sendiri yang memutuskan untuk meninggalkan perjuangan politik yang digariskan oleh cita-cita dan ideologi partai. Jadi sebenarnya nggak tepat kalau dikatakan kami yang mendepak, kami yang meminta pergi. Nggak pernah ada seperti itu. Tetapi Pak Jokowi yang meninggalkan perjuangan dari partai. Nah, kalau kita melihat Mbak bahwa demokrasi itu memang perlu aturan main, dan dalam sendi-sendinya di situ ada partai politik. Nggak bisa orang berpartisipasi dalam kontestasi politik tanpa ada partai. Maka kalau bicara tentang partai perorangan itu juga debatable, itu konsepnya bagaimana? Apakah kira-kira semua partai nanti akan diarahkan untuk harus ikut dengan ambisinya Pak Jokowi? Apakah nanti partai-partai politik itu yang akan digunakan sebagai kendaraan? Kan itu berbahaya untuk demokrasi kita kalau tumpuannya bukan pada cita-cita dan gagasan. Jadi buat kami sampai sejauh ini ya apa yang disampaikan oleh Sekjen Partai itu menggambarkan praktek politik yang dilakukan Pak Jokowi itu bukan cerminan dari praktek politik PDI Perjuangan. Mas Eno, sampai situ Pak dulu. Jokowi bukan bagian dari partai. Itu dulu Mbak Gina. Artinya, tapi apakah sikap dari Mas Hasto ini merepresentasikan sikap politik dari Bu Mega? Karena kalau kita lihat sikap politik dari Bu Mega sampai sejauh ini pun juga belum menyampaikan itu ke publik mengenai sikap politiknya. Itu harus PDI Perjuangan itu dalam satu rapat barisan. Artinya kalau kemarin konferensinya dilakukan di DPP partai, maka statement-statement yang keluar juga adalah statement yang keluar dari DPP partai. Itu Pak. Baik, saya ingin ke Mas Nyarwi. Ini kan menarik, tadi Anda katakan bahwa ini masih multitafsir, ada banyak probabilitas, ada banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Tapi ketika kita masuk pada kemungkinan bahwa Pak Jokowi ini membuat partai sendiri, apakah persona dari Pak Jokowi dan ketokohan dari Pak Jokowi ini memungkinkan untuk itu? Ya, saya kira masih memungkinkan ya. Cuma harus diuji dalam panggung elektoral plus panggung organisasi kepartean. Ada dua di situ ya. Harus diingat ya Aditya, Vita. Pak Jokowi itu kan politisi produk pemain elektoral ya. Jadi dukungan politiknya itu kuat kalau dia itu menjadi calon ya. Dan kita tahu gitu Pak Jokowi tidak pernah punya karir di organisasi kepartean. Dalam artian pengurus partai ya, di inti gitu enggak. Dan mengorganisir kekuatan partai itu belum gitu ya. Nah
Kalau misalnya Pak Jokowi gitu ya nanti masuk ke partai politik, saya kira itu juga langkah yang bagus gitu loh. Dan beberapa presiden kan sebelumnya misalnya Pak SBY walaupun pendiri juga salah satu partai Demokrat, tapi memimpin partai Demokrat kan juga setelah tidak menjadi presiden kan gitu. Nah, saya kira Pak Jokowi juga bisa mempertimbangkan pola seperti itu. Walaupun kemudian nanya, beberapa orang bertanya ya, partai apa kira-kira gitu ya, apakah bikin partai baru gitu ya, termasuk brandnya juga namanya pakai Pak Jokowi misalnya begitu, entah apapun ya singkatannya gitu ya, atau misalnya menggunakan atau berafiliasi dengan partai yang selama ini sudah dekat, misalnya contoh gitu ya Golkar. Sekarang kan Golkar dipimpin oleh ketum Pak Bahlil, itu kan juga karir politiknya itu kan berdekatan, bahkan termasuk bertransformasi bersama Pak Jokowi ketika berkuasa. Nah bisa saja punya jabatan tertentu di Golkar, itu yang pertama. Yang kedua misalnya kan ada Mas Kaisang, Ketua Umum PSI, yang itu juga putranya Pak Jokowi kan gitu. Bisa aja ada membesarkan PSI sampai lolos parlemen nanti di pileg berikutnya. Atau komunitasnya Mas Handoko ini ya, Projo gitu ya. Yang tadi juga dibahas, ada kemungkinan juga bertransformasi menjadi partai politik kan gitu. Nah, atau alternatif yang lain kan ada partai baru misalnya yang itu memang didesain atau berbasis pada konsep ideologi politik personal Pak Jokowi. Tapi balik lagi, memang gitu ya, dalam demokrasi gitu, itu membutuhkan partai politik, tidak bisa perseorangan menurut saya. Hanya dalam konteks mencalonkan, itu pun gitu ya, kalau individual itu hanya DPD ya, forumnya atau arena elektoralnya. Kalau misalnya itu pemilu pilkada sekalipun gitu ya, ada calon independen, tetapi kan dia juga mempunyai syarat-syarat tertentu. Tetapi kan itu bagian dari akomodasi ya, akomodasi hak politik warga negara untuk bisa ikut dalam pengelolaan pemerintahan yang di pasal 28 tadi yang saya cerita. Nah, tetapi yang memang yang ideal kalau kita bicara kelembagaan partai politik, sistem kepartaian partai politik ya dalam proses demokrasi, tentu membutuhkan partai-partai yang kuat dan partai-partai yang bertarung dengan konsep dan ide dan ideologi. Nah, kalau Pak Jokowi bisa menawarkan itu gitu, apapun namanya, ya itu juga bagus. Tetapi kan harus kemudian bertarung dengan partai lain kan gitu. Soal konseptualisasi ideologinya, diferensiasi ininya dan lain-lain. Saya kira itu tantangannya di sana. Oke, baik. Nanti kita akan lihat bagaimana sikap politik dari Pak Jokowi ke depannya. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Nyarwi, kemudian Mas Handoko dan juga Mas Seno atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Sehat selalu. Terima kasih Mbak Gina, Mas Adit.